Baik, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Mulur SH Makes. Jadi sesudah keluarnya YouTube saya yang kemarin mengenai, terutama sekali banyak yang bertanya ya, yang urusan mengenai asuransi jiwa Kresna dengan sekuritas. Nah, kali ini saya membahas mengerucut, nanti satu persatu saya akan mulai membahas dugaan investasi gagal bayar yang lainnya ya. Yang sekarang saya akan bahas yang mengenai Kresna dulu. Karena kemarin banyak pertanyaan mengenai kenapa Pak Ben dari Kresna, baik dari AJK atau JBS-nya belum mau bayar dulu ke nasabah untuk nunjukin ke nasabah bahwa dia bisa bayar. Nah, inilah yang saya mau jelaskan ya. Jadi di sini memang saya juga minta nasabahnya untuk dibayar lebih dulu, dan namanya lawyer pasti akan berjuang supaya nasabahnya dibayar lebih dulu. Dan kita juga tetap berjuang minta supaya nasabah-nasabah yang lain walau bagaimana juga tetap terbayar ya. Jadi kita bukannya egois hanya mentingin klien sendiri, tapi nasabah lain ditelantarkan nggak dibayar nggak. Kalau toh kita dibayar prioritas ya itu wajar karena kita berjuang ya kan. Tapi di sini saya minta memang untuk seluruh nasabah. Nah, tapi namanya pengusaha tentu akan negosiasi dong. Ya dia juga pasti uangnya juga dia juga bingung. Kalau toh taruh dia bener punya uang, dia pasti nggak akan berani keluarkan uang itu sembarangan hanya untuk bayar beberapa gelintir nasabah, sementara dia tetap dituntut dan dia perlu uang itu untuk membela diri. Kecuali dia yakin bahwa udah nggak ada serangan lagi dan sebagainya, memang perdamaian selesai, baru dia mungkin mau mulai bayar. Nah, makanya di sini jadinya akan terjadi negosiasi yang telur dulu atau ayam dulu ya, karena pengusaha itu biasanya kita harus bikin skala prioritas. Skala prioritas itu kalau saya contohnya mendapatkan seperti dulu kalau kita ujian sekolah, soalnya kan saya banyak nih ceritanya, ada dugaan investasi dari OSO, ada dugaan investasi gagal bayar dari Vikasa, ada dugaan gagal bayar dari Wana Arta, ada dari Kresna. Nah, saya akan lihat, tentu yang akan berusaha saya intensif lakukan adalah mana pengusaha yang istilahnya masih mau kooperatif negosiasi. Kalau yang sudah nggak mau negosiasi ya kita tentu nggak akan buang-buang waktu, kita perang. Biarlah menang jadi arang, kalah jadi abu. Misal kayak Wana Arta nih, diduga kan si Evelynnya malah kabur ke luar negeri. Ya kita juga susah tuh mau negosiasi. Nah, kalau ini kan pilihannya saya harus mengatur strateginya berbagai upaya hukum. Ya kan, baik secara pidana maupun perdata. Jadi makanya buatlah saya laporan polisi kan di mana-mana juga untuk Wana Arta itu kan. Kemudian gugatan pun kita juga bikin beberapa kali. Ada gelombang 1, ada gelombang 2 kita gugat kan. Artinya apa? Artinya ya karena pengusahanya udah nggak bisa diajak bicara, kita pun tidak rela uang kita hilang, ya kita memang upaya hukum kan. Kita lakukan gugatan. Nah, begitu juga akan saya lakukan sama. Ya, kalau AJK atau JBS juga seperti Wana Arta, tentu saya juga akan lakukan hal yang sama. Tapi kenyataannya ciri si pengusahanya ini mau bisa diajak bicara gimana? Ya kita cek. Ini udah bukan rahasia umum. Ya. Udah kalau rahasia kan nggak mungkin diketahui. Ini kan diketahui. Contoh dari pihak LQ memang dikasih ruko kan, kita juga sama-sama tahu yang mana LQ juga berjuang waktu itu yang mengusir, ada yang menduduki rukonya itu yang kemudian dapat nasabahnya. Artinya apa? Terjadi negosiasi dan diberikanlah suatu penyelesaian untuk beberapa nasabah. Artinya dia nggak mau juga istilahnya berurusan kan. Nah, tapi dia memang terbukti nggak ada duit, buktinya nggak ada uang apa? Ya dia ngasihnya aset, dan kebetulan aset itu waktu itu sebelum disita sama polisi masih keburu aset itu memang sudah keburu terjadi negosiasi dengan LQ kan begitu. Makanya aset itu selamat. Tapi kalau sekarang ditanyain minta lagi aset seperti yang diberikan kepada LQ, kita tanya lagi, Pak Michael masih ada nggak aset? Sebetulnya dia pernah bilang sama saya dia pun akan mau menyelesaikan dengan aset-aset itu. Makanya sempat juga dia bicara sama saya. Ya karena saya pun kan protes.
Pak, kenapa nggak semua nasabah juga supaya selesai secara bergiliran, akhirnya kan diberesin. Ya dia bilang, yang waktu itu negosiasinya kan memang sebelum disita oleh Bareskrim. Kalau sesudah disita oleh Bareskrim, mana mungkin bisa diserahkan, kan begitu. Nah begitu juga dulu, juga saya juga ada beberapa nasabah yang saya nggak akan sebutkan, terjadi penyelesaian perdamaian juga sama beliau, ya sama AJK. Ya selesai, ya caranya segala macam saya juga nggak usah saya bahas lagi, yang penting selesai. Nah saat itu kok bisa Pak Beni yang dulu Pak Beni nego kan selesai, ada perdamaian, yang sekarang enggak lah. Yang dulu seperti tadi saya bilang, ya kan Pak Kurnia kan masih ada di luar waktu itu, kemudian belum ada sita daripada Bareskrim terhadap aset-aset yang TPPU, cuci uang dan sebagainya. Ya, kemudian perusahaan Kresnanya pada waktu itu belum terjadi juga dicabut izin usahanya. Sehingga pengusahanya waktu itu ya tentu mesti berpikir, ya saya pengen usahanya mesti jalan, ya sudah, karena usahanya mesti jalan saya mau beresin. Kan seperti teorinya, sepanjang dia takut diciu, dia beresin. Sesudah dia kalau dia benar-benar kena diciu, kemudian apalagi sampai masuk, ya dia bilang ya sudah saya jalanin hukuman, silakan likuidasi, kan begitu. Dan saya udah nggak ada harapan lagi juga untuk usaha. Nah ini yang saya akhirnya bicara juga sama pengusahanya, dengan saya tanya, Bapak sebetulnya mau perang atau mau apa? Kalau perang kan menang jadi arang, kalah jadi abu. Saya akan melakukan upaya hukum seperti yang saya lakukan misalnya terhadap Wana Arta misalnya, kan begitu. Itu all out karena nggak ada negosiasi dengan pengusahanya. Lah sekarang kalau pengusahanya yang Kresna waktu itu dia mau zoom, ya kan, hampir tiap hari dia zoom. Artinya apa? Dia takut dicium, memang dia mau usaha. Dan dia mesti, makanya dia sampai nyediain waktu apa dia sendiri turun kan zoom sama kita juga. Kan itu juga didengar waktu itu negonya bukan nama saya saja tapi dengan yang lain. Nah cuman daripada sekarang kita lihat sendiri sahamnya mendekati nol begini harganya, kita mau dapat apa kan? Nah disinilah saya lihat kok ada perlakuan tidak adil daripada OJK. Memang kok pengusahanya lagi ketakutan nggak mau diciu, dan dia juga waktu itu juga mau nego, mau membayar. Yang saya bilang bukan kita mau lepasin pengusahanya. Orang bodoh saya kalau bilang ke teman-teman bilang kalau gitu kita percaya aja dalam negosiasi ini sudah. Lah kalau gitu saya ngapain jadi lawyer? Nah yang saya maksud adalah apa? Nah ketika dia takut diciu itu, terjadilah OJK mestinya ada peran. Itu yang saya marah. Kenapa ada dugaan OJK ini lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum. Karena gini, kalau dia mau melakukan suatu hukuman kan nggak boleh ada dugaan diskriminasi. Seperti contoh di Jiwasraya dia bilang jangan diciu, ya kan? Padahal Jiwasraya juga bagaimana nih nilainya? Kok bisa ada perlakuan yang berbeda? Kemudian pada saat gagal bayar, Kresna bisa bayar 1,4 triliun terlepas dari manapun itu uangnya. Tapi Wana Arta kan waktu itu belum ada penyelesaian yang sebesar Kresna. Kok bisa PKU-nya yang Wana Arta cuman sebagian, yang Kresna udah PKU seluruhnya. Kemudian ketika sebagian nasabah sudah solve, ya kan udah setuju, OJK bukannya mendukung, dia tetap ciu. Harusnya apa? Pada saat dia lihat ini, kalau seorang pejabat melihat, wah ini sudah pengusahanya sampai zoom, ya kan, berhari-hari dan tidak lari, ya kan, dan mau diskusi waktu itu kan. Berarti di sini udah, kalau gitu saya panggil 3 pihak perwakilan nasabah supaya fair ya, tiada dusta di antara kita nih, jangan cuma lawyer aja nih. Lawyer juga takutnya nanti nggak benar lagi bela nasabah, benar apa enggak. Jadi lawyer hanya boleh ketemu dengan didampingi sebagian nasabah, fair. Nah panggil perwakilan AJK-nya, suruh duduk juga ya. Nah ini gimana nih skema pembayarannya, karena Solnya setuju nih ya. Nah kamu setuju nih nasabah nih, saya damaiin nih ya. Kalau kamu ternyata nggak bayar, saya ciu ya, lanjut ya, kamu tahu sendiri ya, nanti kamu bisa kena tuntut TPPU, cuci uang segala kalau kamu nyalahgunain dana yang harusnya dapat untuk hak nasabah, malah kamu gunakan untuk kepentingan pribadi. Saya awasin ya, laporannya 3 bulan sekali. Nasabah juga ya benar ya, ini dibayar ya. Saya mau lihat perkembangannya nih dari bulan ke bulan nasabah dibayar. Karena harusnya seperti itu.
Ini kan enggak. Dia udah tahu kita lagi perdamaian, kita lagi duduk, bukannya didorong damai, malah diciu. Nah, karena ada ciunya ini perlakuan diskriminatif di mana Wana Arta tidak dilakukan perintah tertulis, Kresna ada perintah tertulis. Memang terjadi dugaan diskriminasi lagi dong. Kok aneh orang yang kabur di luar negeri nggak ada diusut, OJK melakukan pengusutan misalnya, ya kan dipanggilin tuh semuanya, kemudian dilakukan perintah tertulis kan nggak ada. Berarti kan ada apa? Ada dugaan diskriminasi di kalangan pejabat OJK ini. Itu yang saya tanyakan. Ya kan? Nah, kemudian orang tanya, loh kalau gitu walaupun diciu bayar aja Pak, pengusahanya nunjukin dong ke nasabah bayar. Ya saya juga mau kalau pengusahanya mau. Tapi pengusahanya kan akan bilang beginilah, uang gua aja gua ini nggak tahu bisa usaha lagi kan gua udah diciu. Lah dana yang kalau toh dia punya dana, yakin kalau bapak yang jadi pengusaha pun dia akan simpan itu uang buat perang? Lah gue mesti pertahanan diri dong. Laporan polisinya masih banyak, guanya mesti diciu. Ya kan, terus ini gua juga nggak tahu ini, dan uang gua juga banyak disita. Aset-aset gua disita nih sama Bareskrim segala macem gitu. Direktur juga sudah dihukum kan begitu. Nah, makanya maksud saya tadinya bukannya saya mau ngelepasin direkturnya, wah berarti dia tidak salah, kita nggak usah tuntut uang kita, bukan begitu. Kita minta diawasin oleh OJK, kemudian dengan polisi juga begitu. Ya kan Pak, kalau Bapak mau di luar, Bapak beresin cicil. Kalau Bapak nggak mau cicil juga, ya Bapak masuk ke dalam. Kan gitu harusnya negosiasinya. Nah, kita lihat dong, diawasin sama-sama. Cicilannya sesuai komitmen nggak? Ya, kalau nggak sesuai komitmen, kita kan bisa upaya hukum lagi rame-rame. Kalau sesuai komitmen, kan terjadi pembayaran. Ya, nah ini yang saya mau jelasin. Gitu. Untuk Vikasa pun saya nggak sebut caranya bagaimana ya. Nasabah-nasabah beberapa waktu itu juga sudah terjadi negosiasi, ada penyelesaian perdamaian intinya waktu itu dengan Pak Agung. Waktu itu tiba-tiba dia masuk ke dalam kan, akhirnya komitmen yang baru jalan setengah jalan itu di Vikasa, akhirnya ya dia nggak lanjutin gitu. Nah, artinya disinilah saya bilang, makanya disinilah kita mesti jeli. Sepanjang waktu itu pengusahanya mesti mau bayar, sebenarnya ya kita awasin dong. Kalau dia macet, dia bohongin kita, baru kita upaya hukum lagi rame-rame. Karena kita kan hitungannya hitungan bisnis juga. Bapak Ibu dia yang kena di sini, ada yang pensiunan, ada yang bisnis, ada yang kena segala macem. Ya kan, hitungan bisnis itu apa? Berperkara 3-5 tahun. Ya kan, dia janji 3-5 tahun. Lah taruhlah dia macet baru bayar setengahnya, minimal 50% saya hitung uang kita udah kembali gitu. Daripada sekarang mendekati 1 atau mendekati 0, kita nggak dapat apa-apa. Sama semua, saya kerja bakti juga, nasabah juga jadi dirugikan. Itu sebetulnya bukannya saya jadi belain Kresna. Masa saya lawyer nasabah jadi belain AJK atau belain Kresna, owner Kresna JBS? Enggak, logis semua ini yang saya omongin. Orang kalau takut, Bapak Ibu juga sama kan, kalau kita sekarang dalam kondisi psikologis dalam tekanan, ya kita berusaha kan, kita mau bayar. Tapi kalau itu udah terjadi, ya sudah kan, apa yang mau dia lakukan lagi gitu. Ya dia juga sama dong. Wah, Bapak tunjukin dong bayar dulu. Lah pasti si pengusahanya ngomong, kalau saya bayar sekarang nih, dengan sisa uang sekarang yang saya ada, yang saya nggak tahu nasib saya, ya saya kasih ke Anda semua, ke Bapak Ibu nih, saya kasih, kata dia. Nah abis itu kan ini tetap diciu, gue udah nggak bisa usaha lagi, nggak bisa apa-apa lagi. Abis itu gue nggak bisa perang, nggak bisa makan gantian saya, katanya gitu. Karena usahanya nggak ada nih, gue dapur nggak ngebul, kan gitu dia ngomongnya. Ya kan? Nah, jadi kan susah kalau telur dulu ayam dulu ya. Orang juga kalau mau negosiasi pasti minta satu deal yang win-win solution dulu dong. Kamu dapat apa, saya dapat apa. Lah kalau sekarang saya disuruh kasih nih, bayar ke Anda, tapi saya juga nggak ada kepastian dan saya tetap diciu, saya tetap masuk penjara, ya kan? Ya saya mendingan pakai duit itu buat bertahan hidup dong, untuk perang. Pasti pikiran si pengusahanya kan begitu. Makanya saya pikir ini mesti cari cara penengah. Nah waktu itu saya pikir penengahnya OJK.
Kenapa? Karena OJK lah yang bisa cabut izin usaha, yang bisa cabut dapur ngepulnya dia. Artinya apa? OJK bisa bicara, ini gue mestinya ciu lu ya. Tapi karena ada perdamaian, kan ada juga dasarnya POJK nomor 6 ya tahun 2022 waktu itu. Kalau perdamaian bisa diselesaikan dengan perdamaian, ya sudahlah kita selesaikan damai. Tapi lu gua awasin nih, ya kan saya awasin Anda nih. Ya kalau sampai nggak bayar ke nasabah, gue ciu. Nah oke, sekarang lu bilang dengan alasan nggak perlu mesti ngebul supaya bisa bayar. Ya paling nggak kalau dia mulai cicil beberapa kali, selamat uang kita. Saya yakin akan lebih daripada 0,28% yang sekarang di nasabah Wana Arta hanya dapat, dan sampai sekarang juga belum ada kemajuan untuk dapat lagi. Kan itu ya. Dan upaya hukum ini dengan persatuan juga, pengusahanya juga kalau dia udah mati-matian berusaha tidak ciu, masa dia bodoh dia mau berlaku sampai kena ciu lagi. Artinya kan kita lihat ada pengusaha yang memang makanya dia mau ngelobi, dia mau ngobrol ya kan, bahkan orang yang sekelas dengan LQ pun juga dia deal gitu kan. Ya kan, artinya dengan Pak Alvin kan juga nasabah-nasabahnya dia deal ya. Ya dengan saya juga kan deal. Sebelumnya deal kan. Ya saya dengan Pak Alvin dengan sebagian nasabahnya deal, dengan saya sebagian deal, dan dengan nasabah yang lain yang di luar saya pun dia juga ada yang deal. Coba cek yang bukan jadi klien saya juga dia ada deal. Waktu itu dengan selesai perdamaian, kenapa? Dia memang pengen usaha, ya dia berusaha beresin. Kok nggak adil? Pak, kenapa nggak diberesin semuanya? Nah, waktu itu saya udah lakukan supaya adil dengan jurus PKPU yang saya pernah terangin. Kalau PKPU waktu itu dia terikat, artinya apa? Kalau dia takut pilot waktu itu, kalau dia ternyata nggak bayar kita bisa lakukan pembatalan homologasi, dia langsung pilot. Nah saat itu kita juga kunci kan, dia ada waktu saya lakukan PKPU, makanya dia juga ada cicilan kan, sempat berapa kali. Yang kemudian nggak tahu kenapa, nggak sebagian nasabah saya juga heran, malahan melakukan gugatan melepaskan pengusaha ini dari jerat PKPU, sehingga upaya hukumnya jadi lama lagi. Padahal kalau PKPU kan hanya 60 hari. Sementara saya mau melakukan hal yang sama terhadap Wana Arta, saya juga lakukan mohon PKPU, OJK malah melakukan upaya hukum supaya seolah-olah diduga melindungi daripada si pengusaha ini. Ya kan, disuratin supaya PKPU saya ini ditolak gitu kan. Padahal saya bisa buktikan waktu saat saya lakukan di AJK, pada saat dia terkena dalam lingkup PKPU, ada perjanjian homologasinya, dan waktu itu nggak dibatalkan, dia bayar, dia taatin. Dan dia juga waktu itu pikir ya sudah damai memang dengan adanya homologasi itu. Begitu lepas perjanjian homologasi semua dinyatakan batal, semuanya kembali lagi seolah-olah tidak terjadi PKPU, ya sudah dong, dia juga jadi lepas lagi. Nah Wana Arta saya mau lakukan, OJK malahan kan bikin surat ya minta ditolak PKPU saya itu, supaya diselesaikan oleh tim likuidator yang direstui oleh buronan waktu itu kan, yang diduga kuat tidak bersertifikat. Nah ini bagaimana ceritanya? Makanya menurut saya pejabat-pejabat OJK ini diduga kuat ya kan, ada melakukan kelalaian dan perbuatan melawan hukum. Buktinya apa? Ya buktinya kita menang di gugatan TUN. Ya karena apa kita bisa menang? Ya memang jelas ada nyata ada dugaan diskriminasinya terhadap AJK yang merugikan nasabah. Saya nggak mungkin berbuat begini kalau saya tahu menguntungkan nasabah. Iya kan? Karena klien saya dibayar, tentu saya dapat success fee juga dari klien saya yang dibayar. Kalau klien saya nggak kebayar, saya juga dapat apa, kan begitu. Makanya saya berjuang yang terbaik untuk klien-klien saya, yang tentu perjuangan saya juga sebenarnya berdampak luas, akan mempengaruhi juga dengan yang lainnya. Nah jadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, Pak, kalau gitu kenapa tuh AJK-nya tuh tunjukin dulu, bayar dulu sebagiannya. AJK-nya ngomong, saya bayar Anda, tapi saya tidak hidup, saya mati, kan saya dicium. Tunjukin dulu ke AJK-nya, ada jaminan memangnya kalau dia bayar ke nasabah, habis itu katanya dia tidak jadi diciu, kan tetap diciu. Nah kalau gue diciu, yang tadi saya bilang teorinya, saya perlu modal buat bertahan hidup. Karena kalau saya kasih, saya juga nggak tahu dia punya duit apa enggak. Anggaplah kita anggap dia punya duit, ya duit itu dia pertahankan untuk hidup dia, karena dia usahanya diciu nggak bisa jalan, ya kan. Tapi kalau usahanya dia
lepas daripada ciunya, diawasin oleh OJK, sahamnya memang naik, dia jual sahamnya kemudian dia nggak bayar kita, nah itu baru kurang ajar usahanya. Ya kan? Nah itu mungkin yang sampai ada nasabah yang tanya, Pak Benny kalau kayak gitu gimana, berani nggak melakukan upaya hukum? Terus kalau Pak Benny melakukan upaya hukum no viral no justice sampai ada upaya debat hukum dan tanding tinju, mau nggak tanding tinju juga dengan Pak Michael dengan ketua OJK? Ya saya mah kalau demi itu memang bisa terbayar, kasarnya lah, walaupun kita lawyer ya, masa lawyer dikit-dikit tanding tinju atau saya nanti jadi petinju atau bukan jadi lawyer lagi ya. Tapi kalau memang itu bisa terbayar dengan nasabah, ya kasarnya, asalkan itu tidak melanggar hukum, itu prosedur dan itu bisa viral, saya memang harus melakukan tanding tinju dengan debat hukum, ya saya lakukan. Kasarnya kan begitu. Makanya saya sempat udah bikin juga YouTube-nya kan, tanding tinju dan debat hukum dengan Pak Ogi gitu kan. Artinya apa? Saya karena saking ingin bicara dengan Pak Ogi, saking ingin saya mau tanya dengan Pak Ogi teori-teori saya ini betul atau enggak untuk masalah untuk debat hukum dengan disaksikan dengan nasabah. Kan harusnya dibuka. Dia kan dikasih harusnya kan dia suruh presentasi. Sok Anda sekarang kita nggak ciu nih. Ya, Anda bilang nih pengusaha, terus pertanggung jawabannya bikin laporan ke kita per berapa nih berkalanya. Perkembangan Anda bayar ke nasabah, Anda juga harus lapor sama kita. Uang yang masuk ke Anda itu juga benar diselesaikan untuk nasabah, lapor sama kita. Kan mestinya begitu. Bukannya gue ciu, pokoknya masa bodoh nasabah likuidasi aja. Saham tinggal nilai mendekati 0 juga nggak apa-apa. Kan bukan begitu. Nah jadi jelas nih, Pak kenapa nggak Bapak tekan? Saya juga tekan. Kalau ditanya, mau nggak Pak Benny tekan sekarang juga si pengusahanya bayar kita, nggak usah nunggu cabut izin usaha ini batal segala atau enggak? Ya saya juga mau. Kalau bisa memang dia bayar, nggak usah saya lakukan upaya hukum batalkan ciu segala, asalkan dia mau bayar ya cukup, dah target saya dia bayar. Ya tapi kita logis apa enggak gitu? Itu aja. Ya si pengusahanya pasti akan ngomong, saya bayar ke Anda, terus jaminan untuk saya nggak diciunya gimana katanya? Kalau saya tetap diciu, saya kan perlu uang juga buat bertahan hidup. Kan jadinya gitu, tarik-tarikan. Ya kan, tapi kalau saya nggak diciu, ya kan oke, OJK awasin semuanya, ini uangnya memang untuk bayar nasabah. Kalau saya melanggar, oke, sanksinya apa? Nah itu baru benar kan? Win-win jadinya. Nah kalau gini ya jadi tarik-tarikan, telur dulu atau ayam dulu. Kita nasabah pengen dibayar, termasuk saya nih. Saya juga kalau pengen ngamuk, saya kurang ajar ya. Memang kan uang klien saya ada di AJK nih, minta saya untuk dibayar. Tapi yang tadi saya bilang, yang namanya nego ya kalau memang begitu ya upaya hukum katanya. Uang saya juga masih upaya hukum, masih perang nih katanya. Tapi kalau win-win yang kemarin soal apa segala macam itu selesai, OJK-nya mau bijaksana mengawasi dan kasih tahu seperti tadi yang saya bilang, itu udah win-win. Dia kan juga oke, tapi dia takut nih karena mesti dipegang oleh OJK nih. Ya kan bukan dilepas gitu aja. Awas ya kamu, begitu kamu bohong ya, ini nggak ada pembayaran nasabah segala, gua ciu. Dan kali ini nggak ada ampun lagi karena kita udah buktiin sama-sama dia bohong kan gitu. Ini kan nggak, dia udah deal, kita udah sepakat, nggak dikasih kesempatan, tetap diciu. Nah sementara perkembangan yang tadi cara ciunya itu ada dugaan diskriminasinya. Kenapa Jiwasraya berbeda? Kenapa pada saat memperlakukan Wana Arta berbeda? Kenapa Kresta berbeda? Pak Benny setuju nggak dengan perintah tertulis? Setuju, saya bilang juga. Asalkan perintah tertulis itu benar, tarik asetnya bisa bagi nasabah, kan nggak bisa. Prosedur hukum di Indonesia ada perintah tertulis bisa dijalanin nggak? Lo OJK nggak. Kalau dia nggak jalanin, prosedur lagi kan. Kalau secara perdata, gugatan perdata PNPT MAPK, kalau dia OJK ngambil jalan untuk usut secara pidana, berarti lidik sidik kejaksaan lagi PNPT MAPK. Nasabah 4-5 tahun lagi nih nunggu. Gara-gara itu sebetulnya, bukannya Pak Benny nggak setuju perintah tertulis. Wah, Pak Benny ngelindungin AJK nih. Masa ada orang dikasih perintah tertulis, Pak Benny marah, diputar balik seperti itu. Bukan gitu. Saya tahu prosedur hukumnya. Saya setuju dengan perintah tertulis. Begitu perintah tertulis dijalankan, ambil asetnya bagi nasabah, saya setuju. Lah bodoh dong saya kalau nasabah saya bisa dibayar, kita nggak mau. Ini gara-garanya apa kalau perintah tertulis nggak dijalankan? Ini sekarang direktur AJK-nya sudah jalan di tahap PT nih. Udah vonis. Nah sekarang kata si orang yang udah masuk ke dalam penjara diusut lagi nih secara pidana, ulang lagi nih, ya lidik, sidik, kejaksaan, ya, abis itu PNPT MAPK lagi. Nah jadi yang udah di PT ini nanti diurus lagi di sini nih,
Ya nasabah suruh nunggu lagi, yang sakit kanker segala nih, yang tadinya si pengusahanya sudah deal akan bayar nih, ya yang tadinya udah setuju nih, udah kita ada skemanya 3-5 tahun, tapi yang prioritas saya bayar sekarang, beresin yang sakit kanker, yang perlu sekolah, asalkan ada bukti-buktinya itu prioritas, diawasin, OJK juga setuju, kita juga setuju, karena itu hal-hal yang sifatnya emergensi dan darurat, udah jalan kan, harusnya kan begitu. Ini kan enggak. Itu yang membuat saya makanya pikir, wah ini ada dugaan kelalaian dan dugaan kesalahan di pejabat-pejabat OJK yang berdampak merugikan para nasabah, kan begitu. Ada dugaan-dugaan seperti itu kan yang saya sampaikan. Jadi jelas ini bukannya Pak Bedi tidak nge-push pengusahanya suruh bayar sekarang dan sebagainya, tolonglah Pak. Ya Mak, saya udah push, saya juga minta sebenarnya, yang teman-teman bilang minta DP dulu, bayar dulu, apa segala juga saya minta. Tapi pengusahanya bicaranya seperti itu. Dan saya jaminannya apa gitu? Ya kan, nah saya juga susah tuh. Ya sama juga kalau bapak ibu ngelaporin orang, yang saya cerita dengan cek kosong tadi, ya dia minta jaminan, bapak cabut laporan polisinya, cek kosongnya ini saya bayar semua, kan begitu. Misalnya, ya kan, kalau nggak dibayar ya ceknya berarti kan dijalanin kita juga, ya ngapain dicabut LP-nya, kan begitu. Lah ini kan juga sama, si pengusahanya minta jaminan juga kan, saya bayar, jaminannya saya apa gitu. Nah itu kan yang jadi masalah, jadi telur dulu apa ayam dulu ini kalau nego begini nggak selesai-selesai. Karena apa ya, kalau kita disuruh nego berdua begini aja nggak ketemu-ketemu. Tapi kalau ada yang ditakutin oleh si pengusaha ini, si OJK sebagai orang tua, seperti bapak ibu kalau awasin anaknya, ya kan, awas kalau kamu berantem lagi, kamu nggak saya kasih uang sekolah, atau nggak dikasih uang jajan dan sebagainya. Nah ini maksud saya, OJK awas kalau kamu nggak beresin, saya ciu lagi nih kamu. Sekarang kasih kesempatan dulu, tapi kalau kamu nggak beresin nasabah-nasabah ini, saya ciu, kan begitu harusnya. Ya sekian, terima kasih.